disclaimer lagi ya. Ya. Untuk yang baru gabung atau nonton yang di loncat-loncat. Ya. Ini tema ini atau pembahasan ini khusus dewasa ya. Khusus yang udah menikah. Yang mau menikah nggak apa-apa, belajar. Belajar. Bukan dipraktekkan. Yo, belajar mengenali. Yo, praktekin kalau halal. Teman-temanku sing lagi mendengarkan iki aku yakin keri kok kurungu. Mau sore nang kamera ngomong ngerawu ngono. Tempat yang tepat untuk berbagi. Mari telepon meneng sret. Lapa iki? Loh, lapa Mas? Ya apa iki? Izin Al-Wakif. Meneng tok. Jadi nek pas praktek iku bisa diperagakno kabeh. Dan ini posisi yang bergantian ini menurut Musonef ini posisi yang paling baik. Ya, jadi gak cuman sekedar masuk keluar maju mundur, tapi rada diiringno titik, enggak mudun, miring, muter, ngomong ngesot-ngesot. Ngomong ngebok kayak Rossi. Rossi karo Marquez balapan nih. Allah. Oh, enak kayak ngombe kira. Dan ini disclaimer lagi ya. Ya. Untuk yang baru gabung atau nonton yang di loncat-loncat. Ya. Ini tema ini atau pembahasan ini khusus dewasa ya. Khusus yang udah menikah. Yang mau menikah nggak apa-apa, belajar. Belajar. Bukan dipraktekkan. Yo, belajar mengenali. Yo, praktekin kalau halal. Ngomong ora ojo gawuyut orang guyut tok wae. Salah. Aku speechless, Pak. Kur, iki lho orang gawuyut tok Kur. Dadi enak lho, apa syuting nang warung ini iki? Iya, iso garap koncone. Iya, iso bro. Berbagai posisi dalam bersetubuh. Si istri terlentang, sedangkan si suami berada di atasnya. Dengan demikian, pinggulnya harus setinggi mungkin dan lurus ya. Iki dikongkon apa handstand? Pinggulnya setinggi mungkin dan lurus. Istri terlentang lah yo lurus. Turu, lumah. Terus sing dhuwur apa? Pinggulnya diangkat. Oh, dicengkal. Makanya ono istilah ganjalan bantal ya. Biar lebih deep. Terus dan tiada hewan yang berhubungan intim dengan posisi ini kecuali manusia dan landak. Awakmu lah nek nyimak bojomu kayak landak. Adapun posisi wanita di atas lelaki, WOT. Posisi ini seringkali menimbulkan luka pada saluran air kencing, kandung kemih, dan pembengkakan pada pelir. Pembekakan dan terhadapnya sperma ketika berhubungan intim berpotensi menimbulkan pembekakan pada pelir dan merusak temperamental fisik yang siap untuk berhubungan intim. Mosok sih? Ini gak ada kajiannya. Iya, kenapa kok sampai ono kayak gini? Karena beberapa orang sing tak tanya, itu mereka nyaman dengan WOT. Iya. Maksudnya di mana mungkin di saat itulah si istri punya kuasa penuh nih loh. Ya kan ada orang itu punya apa ya? Ngarani imajinasi tersendiri kan. Ya. Kadang ada yang perempuan pengen diayomi, hanya pengen seperti itu, nggak berkuasa. Ada yang pengen perempuan sing males iku lho, lejare arek nom-nom gaya tebok. Gak gelem urun balas. Ayo ta, gua bondo ayo ta. Becik. Bener langsung gak iso ngomong lah besi. Kena gaya tebok mang. Istilahmu loh. Kayak tebak. Aku Pak. Lah iya. Kan kita sebagai santri yang fasik. Gak ngomong Gus lagi, banyak santri harus. Santri yang fasik kan bebas. Berhubungan intim dalam keadaan berdiri berpotensi menyebabkan ketumpulan air sperma pada panggul. Terkumpulkannya air sperma pada panggul. Sedangkan berhubungan intim dalam keadaan miring
Buruk bagi orang yang salah satu organnya lemah dan sulit baginya mengeluarkan sperma, menimbulkan nyeri pada ginjal dan menyebabkan pembekakan pada kemaluan. Kondangan, Pak. Kon kondangan kok cek berngaceng nemen rek. Basa Jawa kan iku. Iya. Orang yang salah satu organnya lemah atau sulit. Sulit Apa? keluar mani. Enggak, salah satu organnya lemah itu. Kayak lumpuh setengah ngono. Atau ya apa? Gak paham aku nek iki. Yo, islah, ikulah. Ibnu Sirin. Ini nama lengkapnya Muhammad bin Sirin Al-Ansori. Bekas saya merdeka Abu Bakar Al-Bashari yang merupakan ulama terkemuka pada masanya. Dari bekas sayanya Anas, Zaid bin Sabit, Imran bin Husain, Abu Hurairah, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan sejumlah tabi'in senior. Ibnu Sirin pernah ditanya, apakah suami bisa dikatakan nakal terhadap istrinya selama hubungan intim? Ia menjawab, yang paling nakal adalah yang paling nikmat. Tuh. Jadi ini berhubungan intim. Nakal-nakal dede. Nakal-nakal dede, aur-auran. Iya, tapi aja sing ngomong lah. Please lah KDRT ku. Dan dikatakan barang siapa ingin menjadi nakal, maka hal itu mengindikasikan keinginannya yang besar terhadap wanita. Dan barang siapa dari wanita yang semakin montok bagian depan tubuhnya, maka semakin subur dalam melahirkan anaknya. Dikatakan pula bahwa setiap wanita yang memiliki bagian depan paling montok maka mendapatkan keberkahan. Barang siapa dari kaum lelaki yang memiliki dua payudara layaknya dua payudara wanita, maka paling kuat melayani wanita. Tak tutup. Iku lho rek. Dan iki kayak aneh pembahasan kitab sing iso senakal iki ngono iku lho. Guyon-guyonan dalan iso mlebu ngono Iya. lho. Aku speechless. Masyarakat umum meyakini bahwasannya anak laki-laki itu berasal dari telur kiri, namun diriwayatkan bahwa Dawud bin Ja'far Al-Khattib Al-Maghrabi dikaruniai anak laki-laki setelah telur kirinya diangkat karena suatu masalah yang dihadapinya. Sedangkan orang lain juga dikaruniai anak laki-laki padahal ia hanya memiliki telur kanan. Dan anak itu sangat mirip dengan dirinya. Maksudnya iki luwih nanggone ovarium toh? Ya, heeh. Jadi kan ada istilah dalam medis itu ini, orang kalau selesai berhubungan intim miring ke kanan atau miring ke kiri, ini salah satu usaha untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan. Ya. Tapi nggak sepenuhnya itu bisa berhasil. Ya kan Kemungkinan yang terjadi. Ya tetap takdir. Iya. Apa jare pangeran? Mangan Allahumma Gusti nyuwun daler. Allahumma Gusti nyuwun setri. Terus selanjutnya adalah pernikahan orang yang dikebiri. Iki wis hot. Wis. Tapi misalnya ngomong dikebiri kok melas ngono lho. Aku tak skip. Apa? Kita ngobrol lah sih. Apa? Ya ngobrol no iki mang. Iya, apa? Ayo. Tak depeno. Kan yo ngadepno enak kok ya. Gak apa-apa, aku ya pawegel lah gitu. Pengen senden. Enggak, wis mari sanden emang. Dalam berhubungan intim kan kalau di kitab ini Ya. senakal ini ya pembahasannya ya. Iya. Mulai gaya-gaya yang sudah disampaikan tadi. Nggih. Terus bahasanya. Kenapa harus seperti itu sih sebenarnya? Ya cek sorry hai dan buat aku seharusnya ketika seseorang digelari ulama itu harus mentolo ngomong kayak gini. Harus bisa. Karena ketika kamu dikatakan sebagai orang alim, kamu seorang ulama, tapi jek sungkan-sungkanan, bahas ilmu, berarti kamu kan menaruh sungkanmu atau egomu di atas ilmu. Lah itu masalah juga ketika yang disampaikan oleh ulama Gak ditangkap nyampe. masyarakatnya dengan yang lain karena Iya.
bahasa sindiran, kinayah seperti itu. Kurang sorry. Mm-mm. Gak iso, ini paling bener. Wes aja nih ngalim ngomong Suyuti. Dan itu membahagiakan. Iya. Bahasa kita yang baca yo. Teman-temanku sing lagi mendengarkan iki aku yakin kerih kok kurungu. Mau sore nang kamera ngomong ngerau busu ngono. Tapi apa mana? Ya ilmu ya sih. Iya. Terus kalau ngomongin gaya tadi, gaya kan seakan-akan kok kayak nggak beradab banget ya. Ya karena kalau kita ngomong banyak literasi atau info-info dari orang kuno ya ngono-ngono iku. Gak ono sing ternyata ya seliar itu loh kalau kita ngomong hubungan badan. Dan dijelaskan itu tadi sing ngomong kan dia bekas budaya berbagai banyak orang Beberapa generasi ya. Iya. Sampai tahu dari budaya Sayyidah Aisyah. Berarti ketika dia ngomong kan gak ngawur. Ngenteni sih yo. Saya dulu sabar. Tambah dibler. Iya terdindekno, dinteni kancane. Apa gak liwat ta membalik. Bisa metu Pak Rem. Oh. Iku mang dia kesulitan keluar. Oh iya. Ada penyakitnya. Itu sumbatannya sudah diselesaikan kayaknya. Dan ini apa jenis ketika ngomongin gaya-gaya yang disampaikan oleh Imam Suyuti tadi. Nggih. Itu kira-kira menyalahi aturan enggak sih? Ya misalnya disampaikan ternyalai aturan, maksud itu wong alim rek, wong ngerti batasannya lah. Dan itu kan relevan dengan dawai Nabi toh. Iya. Jadi Apapun gayanya. Apapun gayanya silakan. Selama lobangnya iku yo. Ojo gaya. Ojo analogi yo. Analogi. Yo, jangan pakai enel. Jangan pakai lubang belakang. Iku halal wis. Salah jalan niku nek lubang belakang. Mau muter mah digosok nganan iri munggah mudun. Kayak mendaki bukit kayak lagune aku sayang sekali ninja Tohari. Itu. Mendaki bukit lewati lembah. Tahun piro iku sih, Pak? Ya tahunku biyen, saupun nang aku. Dino Minggu ndeloke. Iya. Sadurunge sire. Dan apa namanya kalau kita ngomongin gaya-gaya dalam berumah tangga itu salah satu tujuannya kan untuk mengurangi kebosanan toh. Aku gak bisa ngomong kebosan atau enggak sih. Menambah kenikmatan. Daripada mengurangi kebosanan. Karena buat aku gak pernah membosankan hal seperti itu. Ya bekne ono sing ngomong bosen. Tapi definisi bosen kan jelas. Kalau kamu bosan melakukannya. Makanya aku narikin nang bosen. Nah ya, ketika kamu bosan melakukannya, itu duduk bosan sama seksnya, tapi bosan sama partnernya. Lah bosan sampai seks ya beneran dipotongan nih. Bodoh-bodoh fase kayak gini lah. Wes salah. Wong sing istilahnya kalau dikatakan Imam Suyuti tadi kan jangan pernah bosan dalam berhubungan badan kan gitu. Kalau bisa tingkatkan gairahmu. Tapi gak iso ya pakai bosan. Males iyo. Nah, males mungkin. Lah kalau misalnya kita mau males, banyak faktor melatar belakangi males. Mungkin lapar. Sungkan, lapar. Enggak, kalau misalnya kita selesai untuk urusan perut, urusan fisik yo. Sungkan. Wis rumangsa wis umur. Padahal wong sing umur 70-an sik dundeng lho ya akeh. Banyak. Tapi itu kan sering kali ini ada masalah ini ya. Ada masalah. Seringkali saya menjumpai beberapa pasangan tua. Mereka tidak tidur dalam satu ranjang. Mbah-mbah wong desa-desa biyen. Sing enom masuk gak oleh. Aku gak sak ranjang mbek bojoku. Enggak, maksudnya terpisah kamar. Iya. Nek seranjang kan terserah kan. Iya. Istilahnya ada yang nyaman tidur tidak di kasur. Ya, ada yang nyaman tidur kasurnya tinggi. Ya, aku gak iso turu kasur. Terus? Nah, itu terpisah kamar tidurnya dan mereka sudah lama tidak berhubungan juga. Why? Gak tahu. Lah itu mungkin sungkan.
Apa tuh ngono hak pantes nanan. Sungkan mbek anake, sungkan Yo. mbek putune. Padahal itu secara lahiriah Itu itu foto. Sampai ono sing kapanane nang gone hotel endi. Kakek-kakek kena obat kuat to, gak kuat. Jantunge. Iya, kepengin Kena kuat, obat kuat, gak kuat jantunge. Kepengin iso ngadeg, ternyata malah kebungkus ya. Dan sebenarnya kan sebenarnya kegiatan seksual sendiri kan kalau dilakukan dengan baik Ya. itu menghindari prostat juga toh. Dan ojo ngomong prostat iku sebenarnya kan sarana apa? Transportasi, turisme itu apa sih bahasa? Rekreasional. Heeh. Fasilitas dari Tuhan ya, rekreasi. Iya. Rekreasional iku mari ngono wis ta lah. Relax. Anak sing relek langsung Iya, Anak gak Udah langsung. oleh. Minimal ngomong jadi matur suwun ya. Minimal mari ngomong matur suwun lah baru ngorok lah. Jedek. Dek nih. Alah. Yang ngene iku kok seks doll. Dikira kayak boneka seks. Tapi jangan lupa kalau misalnya lagi menghadapi atau merencanakan atau mau melakukan perbuatan seksual dengan pasangan atau istri kalian, jangan lupa diniati ibadah. Iya, ojo pasangan kalian lah, buat sing istri. Suami istri. Iya. Kan pasangan suami istri Iya. maksudnya. Iya, diniati ibadah. Mugi yo ambek ngene lho, misal kamu gak iso ngomong meniati ibadah, ketika kamu orgasme rasanya nikmat banget iku soalnya. Ketika sebelum masuk ojo lali minimal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Utawa gorong mlebu kamar ndok bismillah Gusti ngapunten nek misalnya kula mboten niat niki wau kula pun kapeng teng niki. Jadi karena kaum yang mencari Tuhan itu dulu sarana untuk mencapai di level tertinggi dalam kerohanian. Iku yo ketika mereka melakukan hubungan seks. Makanya banyak sekte-sekte sing iku salah satu cara emang seks itu. Sekte mencari Tuhannya Iya. dengan seks. Oh, no. Itu maksudnya secara logika itu maksudnya itu Dia kan golek pencerahan tertinggi. Ono ta rasa yang lebih piar dari selain dari orgasme. Sing kenikmatane koyo wis lali sembarang kalir dalam sekian detik. Sampai kontrol badan nggak punya. Enak ta itu lho. Lah iya. Maksudnya kalau kita ngomong tubuh bergetar, mungkin pasangan kita yang tahu. Tapi apakah kita bisa merasakan itu ngomong terus bla 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 bla. Nah. Iya. Gue siapa? Terus aku juga pernah dengarkan suatu kajian. Iku kajiannya sing takon yo ngeletes yo. Contoh, saiki ono sing ngomong tentang beberapa iki yang aku ngutip dari film. Kontroversial tau secara dulu. Jadi itu menerangkan kenapa ono lambang Star of David. Itu perlambang sing ke atas adalah penis. Lancipnya di atas adalah penis. Kalau sing lancipnya ke bawah adalah vagina. Jadi ketika mereka bergabung itu adalah satu kekuatannya. Menurut film Da Vinci Code dan banyak lagi beberapa hal. Sampai nang kono kan diterangkan
kenapa di puncak acara itu selalu ada seks? Puncak ritual. Yo, sekte tertentu itu ada seksnya itu. Nah, ini antara siapa dengan siapa? Cowok sama cewek. Enggak, maksudnya anggota sesama anggota yang mencari Tuhan atau pasangan sendiri. Oh, macam-macam. Kalau itu banyak. Makanya ono sempat berita ono sing kecekel apa seks party bareng. Padahal itu lagi ritual sekte ya. Iya. Sama kayak ngono. Ngeri yo. Iya, karena ono ta sing kenikmatan kayak ngono. Ya belum ada tandingan sih. Lah iya. Efek kejutnya itu gak mati. Lah iya. Orang kena setrum listrik kan, nut Mo, hilang nut. Nolongso tapi gak nikmat. Oh ya, ngono. Iku pengalaman, malah kesetrum pisan. Kena efek kejut listrik, hilang dulu. Iya. Jombol ojol dilik mana balik durung wayahe ngono. Apalagi kalau kita kena ini apa namanya efek kejutnya orgasm ya. Iya. Lost control, Pak. Ono aire tapi kan. Iya. Lost control. Kontrol bisa ngacereng. Ayo, akhirnya. Tambah-tambah terus. Hah. Oke. Malam ini cukup dulu ya. Pembahasannya panas sih Mang. Okay. Suasananya aku paling sumuk ini. Iya. Akhirnya semoga bermanfaat. Amin. Dan ini bukan maksud, disclaimer lagi, ini bukan maksud untuk ngomong yang jorok-jorok, kita mau menyampaikan ilmu secara sorry. Yo, itu maksud kita, tapi kamu nangkepnya apa ya? Terserah. Tapi kita ada tujuan seperti itu. Ya. Terima kasih, saya Bang Najib dan Zaza. pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.